Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Septiana, mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Mandarin angkatan 2019 dengan NIM 24044190009. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal-soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Soal yang pertama, apa yang paling tepat diajarkan oleh Islam pada kaum milenial saat ini? Di zaman milenial sejatinya telah berkembangnya teknologi dan gadget pada kalangan kaum milenial. Uh, nah itu dalam era milenial ini ilmu akidah itu sangat penting diajarkan pada kaum milenial saat ini, terutama pada kaum remaja. Dengan adanya kenapa harus dengan akidah? Karena akidah itu berkaitan dengan hati dan iman. Kalau misalnya hati dan iman itu ibarat pondasi. Kalau pondasinya sudah kuat, secanggih dan semodern apapun zamannya, itu tidak akan mempengaruhi iman dan hati kita. Jadi akidah itu sangat penting karena akidah membuat akhlak dan etika kita menjadi baik untuk menghadapi era pada zaman ini. Untuk itu akidah sangat penting dipelajari oleh kaum milenial saat ini. Yang kedua, coba gambarkan situasi seseorang hamba yang mempraktikkan perilaku dan akhlak. Manusia mempunyai 3 hal pokok yang harus dimiliki oleh seorang hamba atau seorang muslim. Yang pertama yaitu akidah, syariat, dan yang terakhir itu akhlak atau perilaku. Jika seorang muslim atau hamba sudah memiliki ketiga ini, maka akhlak dan perilakunya juga baik. Sebagai contoh, seorang muslim yang memiliki akhlak dan perilaku dalam beribadah, dia tidak akan semena-mena dalam beribadah seperti etika dalam berpakaian, dalam sholat seperti apa gitu. Kalau orang muslim yang mempunyai perilaku atau akhlak yang baik, saat dia sedang sholat, dia pasti akan mengenakan pakaian yang baik, yang wangi, yang rapi, dan yang bersih. Karena itu merupakan etika atau adab seorang hamba dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika orang yang tidak memiliki etika atau akhlak yang baik dalam beribadah, dia akan semena-mena, akan seadanya memakai pakaian seperti hanya memakai kaos oblong gitu. Itu kan adabnya nggak baik untuk seorang hamba untuk meminta dan beribadah kepada Allah. Jadi sebegitu contohnya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dari kalimat yang dimiringkan? Ini maksud dari Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah. Arti khalifah ini yang menurut hadis Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh menurut tafsir Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, maksud dari kata khalifah ini adalah Adam dan orang-orang yang menempati kedudukannya dalam ketakwaan kepada Allah dan memutuskan dengan adil suatu perkara yang ada di muka bumi ini, serta orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah itu tidak termasuk dari mereka sebagai khalifah. Artinya khalifah di sini mengandung arti yaitu sebagai pemimpin. Pemimpin di sini juga dikatakan bukan hanya Nabi Adam saja, tetapi juga orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti para nabi dan rasul, para sahabat, para ulama yang mengajarkan ilmunya, para orang-orang soleh, orang-orang zuhud, dan orang-orang yang memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arti khalifah itu bukan cuma Nabi Adam, tapi orang-orang yang seperti itu. Pemimpin di muka bumi ini, pemimpin yang juga dapat melanjutkan kepemimpinannya Nabi Adam. Jadi seperti itu. Yang nomor 4 pertanyaannya, konsep ijtihad dan hasil contoh pada masa erupsi. Kita lihat dari masa konsep ijtihad. Ijtihad itu berasal dari kata jahada yang artinya bersungguh-sungguh atau mengerahkan kemampuan. Ijtihad itu adalah suatu kegiatan atau pekerjaan akal dalam merumuskan, menentukan, memutuskan suatu masalah yang didasari atau disandarkan kepada Al-Quran dan hadis.
Jadi seperti itu konsep istihad. Sedangkan pada masa era erupsi itu kan identik dengan adanya teknologi dan internet yang teknologi atau yang disebut dengan zaman modern. Jadi kan contohnya dalam pengambilan istihad pada masa ini seperti para ulama yang memutuskan atau berdiskusi tentang tanggal 1 Syawal. Mereka semua berkumpul berdiskusi memutuskan suatu masalah ini dengan bantuan teknologi seperti teropong atau bantuan alat-alat meteorologi lainnya seperti itu. Contoh yang lain juga pada masa erupsi ini seperti keputusan Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan pendapat bahwa boleh menggantikan sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah. Karena ini disebabkan adanya masalah atau perkara yang ada pada saat ini seperti itu. Yang nomor 5, perbedaan pendapat itu bukan berarti para ulama salah dalam pemikiran atau pendapatnya, tapi itu mereka itu mempunyai pemikiran atau asumsi sendiri atau dasar-dasar ilmu sendiri yang menguatkan mereka berpendapat seperti itu. Yang nomor 5, perbedaan insan, bashar, dan Bani Adam. Dalam Al-Quran, manusia disebutkan tiga nama. Yang pertama, insan. Insan yang berarti menunjuk kepada manusia sebagai totalitas jiwa dan raga. Manusia satu dan lainnya berbeda seperti perbedaan kecerdasan, perbedaan fisik, perbedaan mental, dan yang lain-lain. Sedangkan kata bashar ini menunjuk ke arah biologis dalam arti etimologis bahwa manusia itu makhluk yang memiliki sifat kemanusiaan dan keterbatasan seperti lapar, makan dan minum, haus, tidur, keamanan, kenyamanan, dan lain-lain. Sedangkan Bani Adam, Bani itu sendiri berasal dari kata yang artinya perkumpulan atau kaum. Dan Adam itu adalah Nabi Adam. Jadi Bani Adam itu asal usul yang bermula dari Nabi Adam sehingga dia tahu jati dirinya. Jadi Bani Adam juga bisa dikatakan sebagai manusia yang membutuhkan kelompok atau membutuhkan suatu kumpulan sehingga mereka dapat membantu sama lain. Yang nomor 6, ketika sholat duhur dan ada tamu. Oh iya, ketika kita baru memulai sholat duhur dan ada tamu yang datang dan mengucapkan salam, sebaiknya kita harus melakukan apa? Sebaiknya kita mengencangkan volume suara bacaan sholat kita tersebut, biar si tamu itu ngerti kalau kita lagi sholat dan mau menunggu. Dan sedangkan salamnya itu kita boleh menjawab salamnya asal di dalam hati, asal tidak diucapkan dengan lisan. Itu boleh-boleh saja karena sholat duhur dan menjawab salam itu keduanya wajib, jadi harus dilaksanakan seperti itu. Jadi sholat duhur itu nggak boleh ditunda walaupun ada tamu yang datang, tapi mengencangkan bunyi bacaan sholat kita agar si tamu mau menunggu kita. Jadi seperti itu. Yang nomor 7, perbedaan mazhab Syafi'i dan Maliki. Dari perbedaan kedua mazhab ini terletak pada pemikiran dalam proses pemecahan masalah. Jadi kalau Imam Maliki itu cenderung lebih literal karena hadis banyak bertebaran di Madinah, sehingga beliau tidak perlu mencari hadis lain untuk memutuskan suatu masalah itu. Faktor lainnya juga karena minimnya atau kurangnya wawasan dan pengalaman Imam Maliki, jadinya dia tuh agak tertutup sama dunia luar, atau kebudayaan luar. Jadi perkembangan ilmu fikihnya agak lambat. Tapi walaupun seperti ini, Imam Maliki itu tidak mengesampingkan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, tapi dia tuh memperhatikan dan menyeimbangkan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Juga Imam Maliki ini sangat teguh dalam memegang prinsip orang-orang Madinah, karena beliau percaya prinsip atau tradisi orang-orang Madinah itu turunnya berasal dari para nabi dan rasul yang terdahulu. Jadi dia memegang teguh prinsip itu. Yang kedua yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cenderung moderat dan konvergensi, yang artinya
beliau berusaha mempersatukan tradisi tekstual dan tradisi rasional. Dalam keduanya dia dapat menarik kesimpulan wawasan yang baru. Jadi mungkin lebih berkembang dan lebih kritis. Lebih berkembang dan lebih kritis, juga lebih rasional. Karena pada zaman Imam Syafi'i, kehidupan di tempat tinggalnya itu sudah mulai berkembang dengan pesat, dengan ditandai adanya Baitul Al-Hikmah. Jadi seperti itu. Jadi keduanya terdapat pada cara berpikir mereka dalam merumuskan suatu masalah. Yang kedelapan, sebab terjadinya ikhtilaf. Ikhtilaf itu adalah suatu perbedaan pendapat antara ulama. Eh, sebab-sebab yang menjadikan perbedaan pendapat itu sebab-sebab yang manusiawi, seperti metode pengkajian, terus pendalaman dalam Al-Quran dan hadis, terus metode pengkajiannya, sistem hukumnya, memegang prinsip hukum. Jadi tuh setiap ulama itu mempunyai dasar dan ilmu sendiri, maksudnya pemahaman dan pengertian sendiri dalam menafsirkan sebuah Al-Quran dan hadis. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti perbedaan pendapat ulama itu bersifat negatif. Enggak kayak gitu. Mereka hanya punya asumsi sendiri-sendiri karena mereka mempunyai metodologi pengkajian yang berbeda. Jadi mungkin hasilnya juga agak sedikit berbeda, tapi tidak menyeleweng dari hukum yang Islam yang sudah ada. Jadi seperti itu. Faktor lainnya juga karena faktor zaman atau faktor waktu dan juga faktor tempat lingkungan. Seperti tadi Imam Malik dan Imam Syafi'i kan berbeda di zaman dan tempat yang berbeda. Jadi mereka mempunyai pemikiran yang berbeda juga. Jadi seperti itu. Contoh pada sekarang ini, saya mengambil contoh pandemi COVID-19 ini lagi. Karena ada beberapa ulama yang tidak memperbolehkan mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur di rumah karena adanya faktor lingkungan atau faktor keselamatan bagi umat manusia. Sedangkan ada beberapa ulama juga yang berpendapat tidak boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur di rumah karena sholat Jumat itu wajib bagi muslim laki-laki. Kalau tidak adanya syarat-syarat yang boleh meninggalkan sholat Jumat tiba-tiba itu kan tidak boleh dilakukan. Seperti syarat-syarat yang boleh meninggalkan sholat Jumat seperti hujan deras, sakit parah yang tidak bisa bangun, juga karena sedang bermusafir atau melakukan perjalanan. Jadi seperti itu. Perbedaan pendapat itu hal yang manusiawi karena mereka para ulama memiliki pemikiran dan juga dasar-dasar yang berbeda. Pemikiran dan juga sistem hukum yang mungkin berbeda gitu, seperti itu. Selanjutnya nomor 9. Perbedaan opsional HAM dan HAM Perbedaan opsional HAM umum dan Islam. Secara umum, HAM itu adalah hak asasi manusia. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Kalau dalam negara, setiap warga negara wajib memiliki hak dan kewajiban kepada pemerintah. Begitupun sebaliknya. Hak dalam warga negara itu seperti hak layak hidup, hak mempunyai pekerjaan, hak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam negara. Sedangkan kewajibannya seperti kewajiban membayar pajak, kewajiban menaati perintah dan peraturan pemerintah. Sedangkan pemerintah sendiri juga memiliki hak dan kewajibannya seperti peraturannya ditaati oleh rakyat dan kewajibannya menyediakan kehidupan yang layak bagi masyarakat, seperti itu. Dalam hal HAM Islam juga sama seperti itu, adanya hak dan kewajiban. Manusia sebagai makhluk atau hamba itu berhak melaksanakan atau berhak dan wajib mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya manusia itu diciptakan untuk mengabdi dan menyembah Allah. Seperti dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya makhluk hidup diciptakan hanya untuk
mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang lainnya yang dimiliki oleh manusia juga seperti menjadikannya khalifah atau perwakilan dari Allah untuk uh, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di muka bumi ini. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Yang artinya Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah. Jadi kewajiban seorang manusia atau seorang hamba itu walaupun tidak menjadi pemimpin untuk orang lain, tetapi setidaknya mereka memimpin untuk dirinya sendiri. Sedangkan HAM dalam Islam kewajibannya tidak hanya kepada Allah saja, tetapi juga kepada sesama manusia, seperti adanya hubungan antara Allah hablum minallah dan hubungan antara manusia hablum minannas. Jadi seperti itu. Sedangkan hak Allah tidak berarti hak Allah itu menjadikannya hak Allah itu menjadikannya untuk menaikkan atau meninggikan martabat dari Allah. Tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Melainkan hak Allah itu juga berhubungan dengan hak-hak manusianya itu sendiri. Jadi tuh Allah nggak peduli walaupun kita nggak ibadah, Allah nggak butuh ibadah kita, Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh iman kita. Tapi Allah itu peduli akan kelangsungan hidup ataupun nanti pertanggungjawaban makhluknya itu. Jadi begitu perbedaannya. Juga ada aspek yang khas yang membedakan antara HAM Islam dan HAM negara. Perbedaannya itu yang hak asasi manusia Islam berdasarkan pada premis bahwa aktivitas manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, yang artinya Allah itu sebagai Tuhan, Allah itu sebagai Tuhan, sedangkan manusia itu sebagai hamba atau abdun atau budak kepada Allah. Jadi itu manusia itu mempunyai kewajiban yang lebih untuk menjalankan hak dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hak asasi manusia dalam negara atau yang umum percaya pada pola tingkah laku manusia yang ditentukan oleh hukum yang dibuat oleh manusia. Lah, ini hukum yang dibuat oleh manusia. Jadi kan berbeda antara HAM Islam dengan HAM negara. Jadi HAM Islam itu yang dibuat oleh Allah, Tuhan, yang kedudukannya lebih tinggi daripada para pejabat pemerintah atau manusia yang lainnya. Jadi seperti itu perbedaan opsional antara HAM Islam dengan HAM negara. Yang ke-10, kritik dan saran dalam mata kuliah ini. Saya hanya merasa saya sangat menyukai mata kuliah ini karena dosennya karena dosen kami pada awal-awal kami masuk itu, pas pertemuan di kelas, saya merasa sangat senang karena pembelajaran dari yang diajarkan oleh Pak Zaim itu menggiring kita menjadi seseorang yang lebih kritis dalam berpikir. Jadi tuh beliau tuh memberikan gambaran-gambaran terlebih dahulu, terus baru kita yang berpikir lebih kritis. Jadi itu sangat menarik menurut saya sangat menyukainya. Tapi dalam konteks online seperti ini, saya merasa kurang efektif karena pembahasan agama itu tidak bisa hanya dibahas melalui online, tapi itu harus tatap muka biar lebih jelas dan detail. Jadi seperti itu. Jadi saya juga merasa ada beberapa mahasiswa yang mengajukan pendapat, mengajukan pertanyaan yang tidak terlihat oleh Bapak dosen. Jadinya mungkin mereka masih memiliki kebingungan atau memiliki ilmu yang kurang. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya pembelajaran online itu tidak efektif. Lebih efektif pembelajaran yang di kelas. Saya sangat menyukai pembelajaran di kelas bersama Ustadz Zaim. Sekian dari saya rasa cukup. Saya mohon maaf apabila jawaban saya kurang tepat atau kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.